Nomor 1, hasil dari 20 min 8 kali 7 plus 132 dibagi minus 6 adalah, ingat kalau ada soal seperti ini, perkalian dan pembagian itu dikerjain duluan ya. Jadi ini 8 kali 7 dikerjain duluan, lalu 132 dibagi minus 6. Jadi hasilnya sama dengan 20 dikurang 8 kali 7 itu 56 ditambah 132 dibagi minus 6 plus dibagi min itu hasilnya min. 132 dibagi 6 itu 22 gitu. Jadi 20 dikurang 56 itu jadinya minus 36. Minus 36 dikurang 22 jadinya minus 58. Yang D. Nomor 2. Hasil dari 112 dibagi 8 dikali min 11 dikurang 7 kali 9. Cara pengerjaannya berarti ini dibagi dulu. Dibagi dulu ini. Lalu dikali min 11. Terus 7 kali 9. Jadi kita punya jawabannya 112 dibagi 8 itu 14 dikali min 11 dikurang 7 kali 19. 70 ditambah 63. Jadinya 133. 14 dikali min 11 itu jadinya minus 154. Kalau dikurang 133 itu jadinya minus 287. Yang E. Nomor 3. Budi mula-mula berada di lantai 8. Kemudian ia naik 2 lantai untuk menemui temannya. Kemudian turun 2 lantai. Berada di lantai berapakah Budi sekarang? Tidak susah ya. Awalnya dia ada di lantai 8. Maaf, salah. Mula-mula dia ada di lantai 8. Kemudian lanjut dia naik 2 lantai. Berarti tambah 2. Lalu dia turun 5 lantai. Berarti dikurang 5. Sama dengan hasilnya 5. Yang B. Nomor 4. Bu Hanik memiliki persediaan 20 buku tulis. Kemudian ia membeli lagi 100 buku tulis. Buku tersebut dibagikan kepada 10 tempat panti asuhan dengan jumlah yang sama. Berapa buku yang diterima setiap panti asuhan? Awal dia punya 240 buku. Lalu beli lagi 100 buku. Jadi tinggal ditambah 100 total bukunya Bu Hanik nih. Terus mau dibagi ke 10 tempat panti asuhan. Berarti tinggal dibagi 10. Sama dengan 240 tambah 100 jadinya 340. Kalau dibagi 10, maka tinggal nolnya dibuang aja nih. Jadi jawabannya 34 buku. Yang B. Nomor 5. Hasil tangkapan ikan kapal Baruna sebanyak 16 keranjang. Setiap keranjang berisi 158 ekor ikan. Ikan-ikan tersebut distorkan kepada 4 pedagang secara merata. Berapa ekor ikan yang diterima setiap pedagang? Sama nih, tinggal kita lihat totalnya ada, totalnya ada 16 keranjang dikali total 1 keranjang isinya 158 ikan. Kemudian mau distorkan kepada 4 pedagang, jadi tinggal dibagi 4. Sampai sini 16 dibagi 4 berapa? 4 gitu ya. 4 dikali 158. 158 dikali 4. Cepat aja nih. 2 nyimpen 3. 20 tambah 3 jadi 23. Nyimpen 2. 4 tambah 2 jadinya 6. Jadi dapat satu pedagang 632 ekor. Nomor 6. Seorang turis menyelam hingga 68 meter di bawah permukaan laut. Kemudian turis itu naik
setinggi 25 meter. Berada pada posisi berapakah turis itu dari permukaan laut saat ini? Sekarang kita misalin ini permukaannya laut. Kemudian turis itu pertama dia menyelam hingga 68 meter di bawah permukaan laut. Ini 68. Lalu dia naik setinggi 25 meter. Naik ke atas setinggi 25 meter. Berarti posisinya sekarang tinggal 68 dikurang 25 sama dengan 43 meter di bawah permukaan laut. Yang B. Jangan jawab A ya. Lihat yang A itu 43 meter atau yang B di atas permukaan laut gitu. Terbang berarti itu namanya ya. Jadi walaupun nembak jangan asal-asalan ya. Tapi baiknya gitu karena jawabannya sudah pasti. Nomor 7. 3.768 dikurang 7 pangkat 3 ditambah 10 pangkat 3 sama dengan, kita hitung dulu nih, 3.768 dikurang 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu kan 1000. Jadi 3.000 tambah 1.000 dapatnya ribuannya 4.000. 4.768. Lalu kita hitung dulu nih si 7 pangkat 3-nya. 7 pangkat 3 berarti kan 7 kali 7, 49 dikali 7. 3 nyimpen 6, 28 tambah 7 berarti kan 28 tambah 6 maksudnya jadinya 34. Jadi tinggal dikurang 343 hasilnya 5244 4.425. Gak ada juga ya, biarin aja deh. Nomor 8. Akar pangkat 3 dari 3375 ditambah 5 akar 5 pangkat 3 dibagi 10 sama dengan, kita hitung dulu, akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan, cara ngitung akar pangkat 3 kita simpen dulu 3 bilangan di belakang, lihat bilangan sisanya yang di depan. Cari bilangan pangkat 3 yang lebih kecil dari 3, yang paling dekat, yaitu cuma 1. Karena kalau 2 pangkat 3 itu udah jadi 8, udah kelewatan. Angka berikutnya apa? Untuk mencari bilangan berikutnya sesudah 1, itu tinggal cari bilangan pangkat 3 yang satuannya 5, ya, yaitu 5. Karena 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 itu 25, 25 kali 5 itu 125. Jadi sini 5. Jadi intinya adalah akar pangkat 3 dari 3375 itu 15 ditambah 5 pangkat 3 125 dibagi 10. 15 ditambah 125 itu jadinya 140 dibagi 10 itu berarti tinggal buang nolnya aja nih. 14 bagi 1 sama dengan 14. Yang C. Nomor 9. 18 pangkat 3 titik-titik 6.000. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah, untuk tahu tandanya yang mana yang tepat, kita hitung nilai dari 18 pangkat 3. Berarti 18 kali 18 kali 18 lagi. 18 kali 18 itu jadinya harusnya udah hafal ya, pengkuadratan 1 sampai 20 ya, biar cepat hitungannya. Karena itu kepakai terus sampai SMA, sampai kuliah dan seterusnya. Ini kalau hitung manual, 8 kali 8, 4, nyimpen 6, 8 kali 1, ini jadi 1, 4, 8, 1, ini 4, 2, 3, jadi 324, 18 kuadrat. Lalu 324 ini dikali 18 lagi, karena 18-nya pangkat 3, jadinya 2 nyimpen 3, 16, 9 nyimpen 1, 8 kali 3, 24, tambah 1, 25, 324. Kalau di jumlah jadinya 2, 3, 8, 5. Jadi 18-nya itu bisa kita ganti jadi 5.832. Yang kalau dibandingin sama 6.000 tandanya adalah lebih kecil. Yang C. Nomor 10.
Hasil dari akar 144 tambah 25 dikurang akar 36 tambah 64 adalah, tidak susah ini, tinggal hitung aja, 144 tambah 25 itu 169. Dikurang akar 36 tambah 64 itu 100. Akar 169, 13. Min akar 100 itu 10. 13 kurang 10 sama dengan 3, yang A. Nomor 11. Sebuah karton yang berbentuk persegi memiliki luas 625 cm persegi. Pada setiap sisi karton tersebut akan diberi hiasan pita dengan warna berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Total panjang pita berwarna merah dan kuning adalah, artinya apa nih? Karena persegi itu sisinya ada 4, ya. Kemudian kita mau, ini kan diwarnain merah, kuning, hijau, biru. Berarti kalau kita mau total pita warna merah dan kuning, itu berarti kita mencari setengah keliling. Kan dibilang luasnya 625 cm persegi. Berarti panjang sisinya tinggal diakarin aja 625. Akar 625 adalah 25. Kalau panjang sisinya 25, berarti ini 25, ini 25, panjang pita merah tambah kuning, tinggal 25 tambah 25, 50, yang B. Nomor 12. Zaid mempunyai kertas berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Adit juga mempunyai kertas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm. Yang diminta selisih luas kertas yang dimiliki oleh Zaid dan Adit. Oke. Luas kertas yang dimiliki oleh Zaid, kita misalin aja LZ namanya, karena dibilang panjang sisinya 12, luas perseginya tinggal 12 kuadrat ya, 144. Sedangkan luas persegi yang dimiliki Adit kita namain aja LA, kan tadi luas panjang sisinya kan 14, berarti luasnya tinggal 14 kuadrat, yaitu 196. Berarti selisihnya tinggal kurangin aja. 196 dikurang 144 jadinya 52, yang B. Nomor 13. Akar pangkat 3 dari 729 dikali akar pangkat 3 dari 1728 dikurang 4 pangkat 3 adalah, bilangan akar pangkat 3 kalau masih ratusan ya 3 digit itu pasti bilangannya cuma satu angka ya. Bilangan yang kalau dipangkatin 3 angka satuannya itu 9 adalah 9 ya. Kan 9 kali 9 81, 81 kali 9 itu 729. Jadi akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Dikali akar pangkat 3 dari 1728. Simpen dulu 3 angka yang di belakang. Nah, bilangan yang dipangkatin 3 hasilnya 1 adalah 1. Gitu. Angka satuannya berapa? Cari bilangan satuan yang kalau dipangkatin 3 hasilnya 8. Berapa? 2 ya, nggak susah. Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Hasil perkaliannya dikurangin sama 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. 16 kali 4 jadinya 64. 9 kali 12, 100. 8 dikurangin 64 jadinya 44. Yang D. Nomor 14. KPK dari 30, 54, dan 72 adalah, untuk ngerjain soal KPK, ini semua kita faktorisasi dulu ya. Kalau difaktorisasi dapatnya 30 itu sama dengan, 30 itu kan 2 kali 15 atau 2 kali 3 kali 5. Kemudian 54. 54 itu 2 kali 27 atau 2 kali 27-nya itu 3 pangkat 3. Terakhir 72. 72 itu kan 8 kali 9. Atau 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3, 9-nya itu 3 pangkat 2. Untuk ngitung KPK, semua angka masuk,
Kemudian cari yang paling besar pangkatnya. 2 yang paling besar, 2 pangkat 3. 3 pangkatnya yang paling besar, 3. 3 pangkat 3. 5 cuma ada ini aja, kali ini. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5. Ini 2 pangkat 3-nya biar enak buat jadi 4 kali 2. Kemudian 3 pangkat 3 itu 27, kemudian kali 5. Jadi maksudnya apa tuh? 8-nya kenapa dipecahnya jadi 2 kali 8? Supaya ada ini. 2 kali 5 jadinya 10. Ya. Tinggal 4 kali 27. 4 kali 27 berapa? 8 nyimpen 2, 108. Nah ini tadi 2 kali 5 udah ada 10, jadi tinggal tambahin 0. Jadi jawabannya adalah 1080 yang C. Nomor 15. Ayah memiliki buah anggur bermacam-macam. Anggur merah 28 buah, anggur hijau 56 buah, anggur hitam 70 buah. Ketiga macam anggur akan dibagikan kepada teman-temanku sama banyak. Teman-teman terbanyak yang akan mendapat bagian anggur dari ayah ada berapa? Ini soal mencari FPB. Ya. Mencari FPB, langkahnya kita faktorisasi dulu nih. 28 itu sama dengan 4 kali 7. Atau 2 pangkat 2 kali 7. Terus 56. 56 itu kan berapa? 8 kali 7 ya. 8 kali 7 itu 56. Jadi 8-nya ubah jadi 2 pangkat 3. Ini kali 7. Terakhir 70. 70 itu 7 kali 10. 10-nya ubah jadi 2 kali 5 kali 7. Ya. Langkah mencari KPK gimana? Cari angka yang sama, pangkatnya ambil yang paling kecil. Semuanya ada angka 7, ambil angka 7-nya. 5 cuma ada di sini doang, jangan diambil. Nah, 2 ada semua nih. Ya. Ambil pangkatnya yang paling kecil. Jadi tinggal 2 dikali 7 sama dengan 14, yang C. Nomor 16, Fania berenang setiap 6 hari sekali. Bima setiap 8 hari sekali, dan Angel setiap 12 hari sekali. Pada tanggal 19 Februari 2012, mereka berenang bersama-sama untuk pertama kali. Mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal, ini soal mencari KPK sebenarnya ya. Pertama ada 6 hari sekali, 8 hari sekali, 12 hari sekali. Kita cari KPK-nya, kita faktorisasi. 6 itu kita ubah jadi 2 kali 3. 8 itu kan 2 pangkat 3. 12 itu 4 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Untuk nyari KPK, semua angka ditulis. Di sini kan ada angka 2 sama 3 ya. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 3. Pangkatnya ambil yang paling besar. Yang 2 pangkat paling besar 3. Yang 3 cuma ada pangkat 1. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 3 itu 24. Jadi mereka akan berenang untuk kedua kalinya itu di hari ke-24 sesudah tanggal 19 Februari 2012. Nah, kan bulan Februari 2012 itu habis dibagi 4. Jadi ini tahun kabisat, Februarinya ada 29 hari. 29 dikurang tadi udah bareng-bareng di tanggal 19. Ini jadinya udah ada 10 hari yang kepake di bulan Februari. Tadi kan dibilang di soalnya, ya di penjabaran kita tadi, dia akan berenang bersama-sama itu sesudah 24 hari. Di bulan Februari udah kepake 10 hari. Berarti di bulan Maret, tanggalnya adalah tinggal 24 total seluruh harinya dikurang sama di bulan Februari udah ada 10 hari. 24 dikurang 10 adalah 14. Jadi mereka bareng-bareng tanggal 14 Maret, yang C. Nomor 17. Ibu membeli 280 salak, 450 apel, dan 500 jeruk. Buah-buahan tersebut akan dimasukkan dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Banyak plastik terbanyak yang diperlukan ibu untuk membungkus buah-buahan tersebut adalah, ini soal mencari FPB. Jadi kita cari FPB dari 280, kemudian 450, kemudian 500. 280 itu kan 10 atau 2 kali 5 dikali sama 28. 28 itu 4 atau 22 dikali 7.
Kalau 450 itu kan 10 atau 2 kali 5 dikali sama 45. 45 itu 9 kali 5 atau 3 kuadrat ya, 9 kali 5. Terakhir 500. 500 itu 10 kali 10, berarti ini dikuadratin kali 5 gini ya. Paling atas nih kalau digabung 2-nya jadi 2 pangkat 3, 5-nya cuma 1, 7-nya cuma 1, yang ini 2-nya cuma 1, 3-nya tetap pangkat 2, 5-nya bisa digabung jadi 5 kuadrat. Terakhir ini 2-nya tetap 5 pangkat 2 sama 5 digabung jadi 5 pangkat 3. Mencari FPB itu kita mencari angka yang sama di tiap-tiap bilangan, yaitu angka 2. Di sini pangkatnya paling kecil, jadi kita ambil 2 pangkat 1 dikali angka 3 nggak kita pakai karena cuma ada di sini, angka 7 juga nggak kita pakai karena cuma ada di sini, jadi tinggal ambil 5-nya, pangkat paling kecilnya 1. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10, yang C. Nomor 18. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 42, 84, dan 98 adalah, kita buat faktorisasinya dulu, dari 42, 84, dan 98. 42 itu kan 2 dikali 21. 21-nya kita ubah jadi 3 kali 7. 84 itu kan 4 kali 21. Sama 21-nya kita buat jadi 3 kali 7. 98 itu sama dengan 2 dikali 49. 49 itu 7 kuadrat. Sampai sini untuk nyari FPB itu cari angka yang ada di semua bilangan. Ya, faktor yang ada di semua bilangan adalah 2. Pangkatnya ambil yang paling kecil, 2 pangkat 1. Dikali 3 nggak kita pakai ya. Ini karena di sini nggak ada. Kemudian kita ambil 7-nya. Kebetulan 7-nya sini ada 2 yang pangkat 1 ya. Ini ada pangkat 2, yang paling kecil adalah pangkat 1. 2 kali 7 14, yang B. Nomor 19. KPK dari 45, 60, dan 75 adalah, untuk nyari KPK kita cari faktorisasinya dulu. Ada 45, 60, 75. 45 itu kan 9 kali 5 atau 3 kuadrat kali 5. 60 itu kan 6 kali 10 atau 2 dikali 3, 6 kali 10-nya 2 kali, jadi pangkat 2 kali 5. Sedangkan 75 itu 3 kali 25. 25 kita ubah jadi 5 pangkat 2. Ya, untuk nyari KPK semua angka kita tulis, ada angka 2, pangkatnya ambil yang paling besar. Cuma ada dia sendiri ya, 2 pangkat 2. Kali 3-nya ada 3 pangkat 2, ada 3 pangkat 1. Kita ambil yang pangkatnya paling tinggi, 3 pangkat 2. Terakhir ada 5 pangkat 1, 5 pangkat 1, 5 pangkat 2. Jadi kita ambil yang 5 pangkat 2. Cara ngitungnya, ini ada 2 kali 5 kan 10. Jadi kalau dikuadratin 100. 100 dikali 9, jadi 900. Yang C. Nomor 20, nomor terakhir. 3 orang anak berenang di tempat yang sama secara bergantian. Yuda berenang setiap 4 hari, Randy berenang setiap 6 hari, dan Catur berenang setiap 8 hari. Mereka berenang bersama-sama pada tanggal 20 Januari 2011. Maka ketiga anak itu berenang bersama-sama berikutnya pada tanggal, ini soal variasi dari soal KPK ya. Kita cari KPK dari 4 hari, situ Randy 6 hari, 6. Satu lagi Catur 8 hari, 8 ya. Ini kan 2 pangkat 2, 6 itu 2 pangkat 1 atau 2 aja kali 3, 8 itu 2 pangkat 3. Nyari KPK-nya itu tinggal cari semua angka kita tulis, ada 2 sama 3. Pangkatnya ambil yang paling besar. 3-nya ya pangkat 1, 2-nya yang paling besar itu 2 pangkat 3 ya. 3-nya pangkat 1. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24. 24 hari sesudah tanggal
20 Januari. Tinggal di Januarinya itu udah kepake berapa? Udah kepake 24 dikurang ini kan Januari itu kan sampai tanggal 31 ya. Jadi di Januari itu udah kepake 31 dikurang 20, 11 ya. Ini masuk ke sini aja nih. Jadi 24 dikurang 11 sama dengan 13. Jadi mereka akan berenang bersama-sama lagi pada tanggal 13 Februari 2011. Yang B.